pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir bersama saya Agita Mahlika. Kita sudah saksikan pernyataan langsung dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat tetap harus bijak dalam menyikapi ajakan boikot produk Israel maupun produk yang terafiliasi dengan Israel. Boikot ini harus disikapi dengan bijak agar tidak sampai salah sasaran dan juga bahkan menimbulkan kerugian bagi ekonomi RI. Kita akan membahasnya pada malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Ketua Kebijakan Publik Apindo, Bapak Sutrisno Iwantono. Selamat malam, Pak Iwantono. Boleh digunakan mic-nya, mikrofonnya silakan. Langsung saja silakan, Pak. Ya, selamat malam. Oke, selamat malam. Waalaikumsalam, Bapak. Selanjutnya, Ketua MUI Bidang Fatwa, Bapak Asrorun Niam Soleh. Pak Niam, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Terima kasih, selamat malam. Mana kabar? Selanjutnya, Ekonom Core Indonesia, Bapak M. Faisal. Pak Faisal, selamat malam. Selamat malam Mbak Agita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, saya mungkin langsung awali ke Apindo terlebih dahulu. Pak Iwantono, ini kan ajakan boykot atau seruan boykot sudah dilakukan cukup lama, berminggu-minggu. Dari pengusaha sendiri melihatnya seperti apa dampaknya? Apakah betul sudah ada jangan-jangan produk yang salah sasaran mungkin kena boykot? Sejauh ini bagaimana perkembangannya di pasar? Ya, kalau ada dampaknya ya memang itu sudah terasa ya. Beberapa data yang misalnya disampaikan oleh retail ya, di bidang retail itu bisa mengalami penurunan ya sampai mula-mula 5%, 15%. Sekarang bahkan bisa menuju sampai ke angka 50%. Sudah berapa gitu. lama, Pak? Ya sejak itu kan. Sejak boykot itu ya? Ya, dan ini tentu punya implikasi. Ya, implikasinya kan ini ada mata rantai, ya, mata rantai di mana retail tentu terkait dengan nanti produsennya terkait bahan bakunya, terkait dengan tenaga kerjanya, angkutannya dan sebagainya. Itu dampaknya adalah sudah terasa gitu ya. Yang tentu saja menjadi perhatian kita adalah bahwa tadi yang dikemukakan oleh Pak JK, Pak Ma'ruf, itu jangan sampai kemudian salah sasaran. Ini yang penting. Kalau salah sasaran, yang rugi kita sendiri. Dari MUI kan sebenarnya jelas gitu ya, bahwa yang terkait langsung atau yang mendukung kan begitu ya. Sehingga yang kemudian tidak memenuhi kriteria itu ya pasti kalau dia bangkrut atau kemunduran yang besar nggak ada pengaruhnya kepada Israel. Justru yang terpengaruh adalah kita sendiri. Ya. Oleh karena itu kita tentu mengapresiasi ya, posisi kita mengapresiasi setiap tindakan yang mengecam kepada tragedi kemanusiaan terhadap pelanggaran hak asasi berat yang terjadi di Gaza itu. Tentu itu adalah hal yang harus diperjuangkan oleh kita, termasuk oleh. Tadi Pak Iwantono sempat menyebutkan dari sisi retail, sebenarnya sektor-sektor apa saja yang sudah mulai terdampak dan sudah ada laporankah ke Apindo ada berapa perusahaan sebenarnya yang salah alamat boykot ini? Sebenarnya tidak ada kewajiban mereka untuk melapor ya, karena memang Apindo kan bukan pemerintah yang punya kewenangan untuk itu. Tetapi beberapa informasi yang masuk ya ke kita itu ya ada yang tadi ada yang 15%, ada yang 30%, bahkan ada yang lebih ya. Tentu kita tidak perlu menyebut nama ya itu tapi kondisinya seperti itu. Nah, kita sendiri tidak bisa mendefinisikan apakah ini terkait langsung dengan Israel atau dia membantu, itu kita tidak dalam kapasiti untuk mengatakan itu. Artinya perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan 15-50% ini sebenarnya juga pengusaha pun masih tanda tanya ya, apakah memang produk Israel atau produk terafiliasi Israel? Ya, makanya kita mengharapkan pemerintah bisa segera menjernihkan situasi itu. Jadi misalnya perusahaan yang terdampak, ya dia declare aja bahwa saya itu begini loh, kondisi saya begini, perusahaan saya ini dimiliki oleh Indonesia misalnya kan,
kemudian sebagian besar komponen produksinya itu berasal dari Indonesia, yang kerja orang Indonesia gitu kan. Nah kalau yang semacam ini kan sebenarnya korelasinya dengan Israel itu kan tipis. Sehingga kalau ini kemudian bangkrut, ya yang rugi kemudian kita semua. Kalau sebuah perusahaan kemudian dia terkait rantai pasok itu sampai ke petani, ke pekebun, ya segala macam kan mereka juga terkena. Nah ini kan hal-hal semacam ini kan tidak clear yang mana yang memang mendukung Israel, mana yang enggak. Nah ini saya kira yang punya kewenangan, yang punya data tentang itu kan pemerintah. Ya. Tapi koreksi jika saya salah Pak. Ada informasi bahwa Ketua Apindo juga katanya akan mengeluarkan ada beberapa list perusahaan-perusahaan ini. Betulkah itu Pak? Dari Nah, Apindo? saya kira tidak seperti itu ya. Apindo itu ya secara periodik melakukan updating data tentang keanggotaannya. Ya, dalam proses updating itu bisa jadi kita juga mendapatkan informasi tentang itu. Tetapi tidak ada jaminan bahwa kemudian kita bisa mengeluarkan listing karena nggak mungkin kita membuka atau mengetahui ya rahasia dari sebuah perusahaan. Mereka tidak ada kewajiban juga untuk menyerahkan. Yang bisa membuka itu adalah pemerintah. Baik, saya ingin ke Pak Faisal sekarang. Kalau tadi Pak Iwantono sudah menyebutkan penurunan ini belum ada sebulan atau kayaknya baru beberapa minggu lah ya dari fatwa MUI ini dan gerakan boykot ini. Sudah ada penurunan 15-50%. Dampaknya melihat seperti ini boykot, bahkan ada boykot salah alamat juga, bagaimana Pak Faisal? Baik, begini, mungkin dari statistik dulu ya. Jadi kalau kita melihat sektor retail, nah ini terlepas ada dalam 3 minggu terakhir ada boykot ya. Sebetulnya dalam tahun ini memang ada perbedaan dari kinerja retail dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tahun ini memang pertumbuhannya jauh lebih lambat. Sebagai contoh, kalau kita melihat dari data Januari sampai dengan September berarti 3 kuartal 2023, pertumbuhan sektor retail itu hanya 1%, Pak. Ya, jadi 1%. Tahun lalu itu 7%. Ya, jadi terlepas dari kondisi boykot dan tidak, memang pada kenyataannya sektor retail tumbuh lebih lambat. Nah, jadi kita perlu memilah juga jangan tercampur ya? dari sektor retail. Ya. Ini kalau kita bedah nanti antara makanan, minuman, sandang, informatika dan lain itu berbeda-beda. Nah ya. Nah, yang kita belum tahu adalah dalam 3 minggu terakhir sejak boykot. Nah, ini mana yang memang karena faktor yang tadi yang tidak terlepas dari ada boykot dan mana yang juga ada boykot. Untuk melihat ini kan memang cukup rumit karena apa? Yang diboykot ini kan kalau kita mengacu kepada list yang paling tidak yang beredar di medsos atau yang di internasional kan memang sangat luas sekali karena yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ini kan memang banyak brand-brand internasional yang sudah global value chain lah istilahnya. Nah, jadi ada dari produk makanan minuman, dari kebutuhan kita sehari-hari sampai kepada waralaba. Nah, ini kan yang memang perlu dipilah. Yang kita ingin cari sebetulnya adalah bagaimana mengefektifkan atau memaksimalkan dampaknya terhadap mencegah agresi Israel, ya. Di sisi yang lain mengurangi meminimalisir dampaknya dalam negeri. Ini kan ada 2 sebetulnya. Dari dampak dalam negeri ini apakah sejauh ini sudah mulai mengkhawatirkankah atau bagaimana melihatnya? Kalau di dampak dalam negeri ini kan kalau tadi di dalam 3 minggu terakhir saja ini kan kita belum bisa memilah mana yang sebetulnya dari boykot ataupun tidak gitu ya. Tapi jelas kalau memang ini berkepanjangan dan tadi ya kalau kemudian produk yang diboykot ini tidak ada guidance pemilahan mana sih sebetulnya yang betul-betul dia mendukung dan mana yang tidak terkait sama sekali dengan agresi Israel. Nah, ini yang dikhawatirkan tadi dampak negatifnya ke dalam negeri jadi lebih banyak sementara efektivitas untuk menghentikan agresi Israel itu bisa minimal. Nah, jadi dalam konteks ini menurut saya memang butuh ada satu guidance produknya yang mana saja ya. Dan begini, produknya yang mana saja ini bisa sebetulnya begini, perbandingannya misalkan ya, kalau pemerintah ada punya dampak dalam investasi, ada daftar negatif investasi, ada daftar positif investasi. Jadi ada sebetulnya kalau mau dilakukan tuh bisa dilakukan gitu ya. Tapi apapun itu, mau daftar negatif
yang berhubungan dengan Israel ataupun yang positif, dua-duanya perlu investigasi, dua-duanya perlu ada riset gitu. Nah, jadi tapi itu bisa dilakukan. Kalaupun tidak bisa melis mana produk-produk yang berhubungan dengan agresi Israel, paling tidak mana yang tidak berhubungan. Jadi ada dampak, ya ada negative list maupun yang positive list gitu kan ya. Nah, jadi itu. Ya, jadi supaya tidak jadi bola liar tadi untuk menghindari dampak negatif ke yang salah sasaran. Oke, Gitu. perlu ada list, perlu ada guidance supaya tidak menjadi bola liar. Nanti usai jeda saya juga ingin tanyakan langsung ke Pak Niam. Perlukah mungkin dari MUI juga mengeluarkan guidance tadi? Tapi bisa dijawab usai jeda Pak Niam, saat lagi kami kembali pemirsa. Kalau untuk penurunan ada bisa dikatakan hampir 50% juga ya. Kalau untuk pemboikotan yang dimaksud tadi juga kita berupaya mengalihkan ke produk yang benar-benar dari Indonesia gitu. Kan itu kan lebih baik dan lebih menguntungkan juga bagi orang Indonesia. Tapi kalau misalnya dari produk kayak semacam pro ke sana dari keuntungan itu juga kita berusaha untuk mengalihkan dulu untuk saat ini. Dari boikot ini 50% atau sampai 40% nguranginnya sama pembeli gitu. Jadi semua produk yang diboikot itu saya cuma ngabisin aja. Jadi nggak belanja lagi. Kok dampaknya pasti ada ya, karena kan pembeli itu biasanya membeli produk yang diboikot. Sekarang mereka akhirnya membatasi, jadi mereka tidak membeli produk yang telah diboikot itu gitu. Mereka mencari produk yang lain. Baru ya sekitar 45%-an. Ya itu dia pemirsa, beragam tanggapan dari masyarakat. Saya langsung ke Pak Niam. Ini kan tadi harus ada guidance Pak. Jadi untuk menentukan bahwa memang sebenarnya produk itu betul terafiliasi, itu bagaimana sih Pak komponennya? Apakah dilihat dari bahan baku? Karena sebenarnya kan sudah ada daftar boycott divestment sanction, daftar perusahaan-perusahaan ini. Bagaimana kemudian MUI sebenarnya, apakah memang harus ada guidance untuk melist produk-produk ini? Ya, terima kasih. Setelah fatwa ini dikeluarkan tanggal 11 November 2023, respon masyarakat beragam ya. Mulai dari yang mampu memahami secara utuh sampai yang membaca sekilas atau membaca judulnya begitu. Sehingga langkah di masyarakat dan juga penyikapannya pun juga beragam. Berbagai pertanyaan, kemudian spekulasi-spekulasi terkait dengan implementasi fatwa ini juga muncul di tengah masyarakat. Karena itu secara khusus Majelis Ulama Indonesia menyusun Q&A terkait dengan fatwa ini sebagai guidance ya, bagaimana implementasi terkait dengan jenis produk yang diidentifikasi sebagai pelaku usaha yang pro agresi Israel, kemudian apakah ini memenuhi kriteria atau tidak, kemudian bagaimana orang yang bekerja di perusahaan yang diidentifikasi sebagai perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, kemudian sampai kapan dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau sudah punya produknya mau diapain. Nah, itu lengkap kita berikan penjelasan. Cuma memang fatwa MUI tidak merujuk kepada merek atau produk tertentu. Kita memiliki panduan dan juga pedoman. Begitu fatwa ditetapkan, tentu ada beberapa pertimbangannya ya. Pertimbangan kondisi faktual yang hari ini terjadi di Palestina, di mana genosida terjadi, kemudian tindak kezaliman terjadi, maka harus ada langkah-langkah. Nah, salah satu langkahnya adalah memutus kerjasama dengan pihak yang mendukung agresi Israel agar ada pesan bahwa agresi itu tidak dibenarkan dan di mana kita berdiri pun jelas. Tidak di dalam posisi yang di side pendukung agresi Israel. Ini poinnya sebenarnya ya. Kemudian yang berikutnya, nah tanggung jawab kita itu sejauh mana? Nah, di situ ada leveling tentu ya. Leveling terkait dengan pemegang policy politik misalnya,
ya harus mendayagunakan kekuasaan politiknya untuk menghentikan perang, menghentikan agresi, dan memastikan pemihakan terhadap perjuangan kemerdekaan. Kalau di level pemegang saham misalnya, harus memastikan juga bahwa perusahaan kami sekalipun dituduh misalnya pro-Israel, kami menyatakan tidak dengan deklarasi dan juga mendatangkan bukti-bukti. Nah, prinsipnya kalau apa yang ada di masyarakat itu tidak ada asap, tidak ada api, kira-kira begitu. Apakah asapnya itu benar karena pembakaran atau karena di situ ada puntung rokok? Nah, ini perlu ada penjelasan. Kira-kira begitu ya. Masyarakat saya kira ketika membuat list ada kalanya didasarkan kepada informasi yang kredibel dari sumber pertamanya. Dari mana itu? Ya dari neraca keuangannya perusahaan, kemudian dari aktivitas relasi statement pemegang kebijakan, kemudian pengiriman yang semua itu kasat mata. Ini grade yang pertama dan kemudian masyarakat itu lihat di tengah kondisi dunia yang terbuka seperti ini. Kemudian yang kedua dari mana? Dari jejaring. Makanya masyarakat yang mengeluarkan list itu ada kalanya yang kredibel, ada kalanya yang memang ya sebagaimana informasi medsos yang ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar, sehingga harus ada langkah-langkah klarifikasi berikutnya. Ya, yang seperti sudah betul. bertebaran juga waktu itu di media sosial. Betul, ada memang yang secara khusus mendalami, mengkaji dan juga mengadvokasi terkait dengan gerakan yang disebut dengan BDS itu ya, boikot, divestasi dan juga sanksi. Mereka memiliki kajian-kajian. Demikian juga di beberapa pegiat sosial yang memang melakukan aktivitasnya itu berdasarkan data. Di mana ada sekian banyak expert yang memiliki kepedulian dengan perjuangan kemerdekaan Palestina, kemudian dia mengidentifikasi ini perusahaan yang secara nyata mendukung IT-nya untuk kepentingan tentara Israel, mengidentifikasi sasaran-sasaran di Gaza, itu terbuka. Ya. Dan saya punya datanya, tapi kan nggak like untuk disebutkan. Dan itu dipasok oleh teman-teman yang memang punya ghirah di dalam konteks menghentikan perang. Salah satunya tentu dengan jihad model yang seperti ini. Dengan banyaknya daftar-daftar yang tadi sudah dikeluarkan, kan ada BDS juga, bahkan MUI juga tadi Pak Niam bahkan sudah mengatakan sudah melakukan ada Q&A juga, menganalisa juga. Apakah potensi salah sasaran ini cukup besar Pak, atau bahkan sudah mungkin ada Pak? Ya, terima kasih ya. Saya beberapa kali dikontak dan juga bertemu, baik itu secara formal maupun informal, dari pelaku usaha dan juga dari pegiat masyarakat. Bahkan tadi sore bertemu dengan entitas masyarakat yang beragam, dari perguruan tinggi, dari pimpinan ormas Islam, kemudian dari aktivis mahasiswa, melihat di lapangan. Lapangan tidak hanya di lingkungan Indonesia ya, ada teman-teman di Kairo, ada teman-teman di Washington, kemudian ada di Amsterdam dan lain sebagainya, memberikan persaksian. Sekaligus juga mengingatkan ya, jangan sampai kita menghukum orang yang nggak bersalah. Kira-kira begitu poinnya. Maka fatwa ini jangan sampai juga digunakan untuk menghukum orang yang nggak bersalah. Sekalipun itu sudah beredar di medsos. Makanya ketika ada perusahaan yang diidentifikasi oleh publik memiliki afiliasi terhadap agresi Israel atau yang mendukung agresi Israel dan ternyata tidak, ya sudah harus diklarifikasi. Oke. Waktu itu saya sampaikan, saya siap untuk kepentingan menemani klarifikasi itu, jangan sampai menghukum orang yang nggak bersalah. Kira-kira, apalagi kemudian menggunakan justifikasi fatwa. Karena fatwa sekali lagi tidak menyebutkan nama produk, menyebutkan indikasi. Tidak mesti itu produknya dari negara A, negara B, negara C.
Kalau toh produknya dari Depok sekalipun, sementara orang Depoknya ini memiliki kepedulian terkait dengan Israel untuk membantai Palestina, itu pun juga harus diputus. Saya mau minta gitu, tanggapan kira-kira langsung dari Pak Iwantono. Betul, setujukah mungkin dengan Pak Niam yang mengatakan kalau betul memang perusahaan itu tidak terlibat atau tidak terafiliasi, ya Mbok ya silakan saja bisa klarifikasi perusahaannya supaya tidak ada salah tafsir dan juga salah alamat lah istilahnya. Iya, saya kira prinsip hukum tadi kan sudah saya nyatakan ya. Jangan menghukum orang yang tidak bersalah. Itu prinsip utama di dalam hukum. Nah, oleh karena itu, siapa yang sebenarnya nggak bersalah dan siapa yang bersalah ini kan harus clear, begitu. Oleh karena itulah sebenarnya kita juga sedang menanyakan kepada perusahaan-perusahaan yang kemudian mengeluhkan terjadinya yang merasa dia jadi korban gitu ya. Yang tentu kita tidak bisa sebut ya. Dan kita minta atau tolong Anda jelaskan sebenarnya letak tidak menjadi terafiliasi ya. Pengertian terafiliasi ini kan juga definisinya masih sangat luas ya. Sehingga tanggapan kemudian, dari perusahaan-perusahaan itu? Kenapa? Tanggapan dari perusahaan-perusahaan itu? Oh ya tentu mereka akan mau gitulah. Dan dari sini sebenarnya kita sudah menyiapkan ya, mungkin sudah dikirim surat kepada pemerintah ya untuk segera juga mengambil inisiatif ya. Kemudian mereka bisa menampung ini loh sebenarnya yang terdampak itu perusahaannya kayak begini, kondisinya kayak begini, pemiliknya siapa, supply chain-nya kayak apa, pengadaan bahan bakunya kayak apa. Dan kalau ini kemudian mengalami kemunduran, apa dampaknya kepada dua hal. Pertama, ada enggak dampak efektif menekan Israel? Itu yang penting ya. Karena itu adalah sebenarnya boikot atau apa itu kan tool. Tujuan utamanya kan menghentikan agresi kemanusiaan, itu tujuan utamanya. Bukan boikotnya. Boikot itu sebagai alat gitu. Nah sekarang efektif nggak itu ke sana? Kalau ternyata tidak efektif, sementara perusahaan ini lebih banyak mempekerjakan orang Indonesia, lebih banyak ini kan berarti dampak negatifnya malah kepada kita. Nah ini yang perlu dibuat clear ya. Dan saya terima kasih kalau misalnya MUI kemudian nanti bisa memfasilitasi sebuah sosialisasi, ya kan? Sebuah sosialisasi untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya itu kayak apa. Ya. Waralaba juga ada waralaba yang kemudian lokal. Kalau waralaba lokal semuanya dari lokal gitu kan. Dan ini juga menciptakan. Tapi kalau waralaba asing ya apakah dia memang mendukung, apakah dia punya koneksi langsung, apakah dia mendukung. Semua itu kan perlu kalau dalam kutub pembuktian lah ya. Tentu tidak kayak di pengadilan, tapi pembuktian yang transparan jadi masyarakat juga bisa mengetahui ya. Kalau perusahaan terbuka barangkali lebih mudah. Ya. Tapi kalau tertutup kan memang memerlukan hal semacam itu. MUI juga tadi disebutkan Pak Niam ini siap untuk menemani, nanti bisa dijawab juga Pak. Apakah sudah ada mungkin perusahaan-perusahaan yang memang sudah datang dan meminta untuk pendampingan langsung? Bisa dijawab usai jeda, nanti juga minta tanggapan Pak Faisal. Sesaat lagi pemirsa kami kembali. Kalau saya Google produk ini terafiliasi dengan Israel atau enggak. Nah nanti biasanya di situ ada rekomendasinya web untuk ngecek produk ini terafiliasi atau enggak. Kita juga bisa kok sekarang begitu mudahnya internet, apakah mereka terafiliasi sejauh mana sampai kita mau mengulik ke sistem keuangannya pun bisa. Pemerintah harus ada effort juga di sini dengan asosiasi produsen gimana sejauh mana mereka itu dan ada keterbukaan informasi di situ. Ya aku biasanya search-nya dari web sih, dari browser ya. Cuman emang kadang agak susah ya Mas karena kan takutnya hoax, takutnya produk ini ditulisnya pro Israel tapi ternyata nggak pro Israel. Jadi harus benar-benar selektif aja sih. Menurut aku pemerintah untuk mensupport aktivitas ini atau campaign ini bisa ngeluarin list perusahaan-perusahaan yang emang valid kalau mereka tuh pro Israel. Jadi nggak salah boykot lah. Kalau di sosial media udah banyak sih infonya, apalagi ada akun gerakan boykot BDS gitu. Jadi mereka emang rutin nge-broadcast produk apa aja yang pro Israel.
Ya, banyak masyarakat yang sudah mulai proaktif mencari referensi langsung di internet untuk memilah-milah apakah produk ini betul pro atau terafiliasi. Saya kembali ke Pak Niam. Pak Niam, sudah adakah mungkin perusahaan-perusahaan yang datang ke MUI yang bahkan mengatakan bahwa sebenarnya tidak terafiliasi dan meminta pendampingan atau fasilitas langsung dari MUI? Ya, terima kasih ya. Sudah ada beberapa dan sudah ada pertemuan dan sudah akan ada appointment untuk kepentingan pertemuan dengan beberapa perusahaan yang terdampak ya, terutama perusahaan yang terdampak pasca fatwa ini. Sembari pemerintah akan hadir, jadi pemerintah belum hadir untuk memastikan list itu, masyarakat tadi juga sudah secara cerdas memilih dan juga memilah. Dari informasi yang beredar di media sosial, dilakukan proses tabayun atau klarifikasi dari sumber yang kredibel ya, yang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas. Dua hal itu saya kira penting ya. Kompetensi dia memang concern di bidang itu dan informasinya valid dari sumber utama dan juga otoritatif. Kemudian yang kedua kredibel. Kredibel itu terkait dengan moral, bukan persoalan persaingan dagang dan lain sebagainya. Saya kira dua hal ini menjadi salah satu kriteria untuk merujuk terkait dengan produk-produk yang terafiliasi atau tidak terafiliasi. Nah, sebenarnya fatwa ini kan sifatnya kontekstual ya. Atas ada kasus, kemudian kita kaji dengan 3 pertimbangan ya. Pertimbangan kondisi faktual bagaimana solusi, kemudian pertimbangan keagamaannya bagaimana, dan pertimbangan akibat hukum yang ditimbulkan. Nah, di dalam teori usul fikih itu dikenal sebagai an-nazar fi ma'alatil af'al. Komitmen penetapan fatwa itu bukan hanya sekedar hari ini, tetapi dia melihat dampak yang ditimbulkan. Itu udah pasti. Nah, ketika fatwa diambil terkait dengan pemihakan antara dua pihak, pasti di situ ada yang akan mengambil manfaat, akan ada yang mengambil kerugian. Itu udah pasti. Maka dihitung di dalam perspektif hukum Islam itu, jika ketemu antara maslahat dan juga mafsadat, maka sedapat mungkin kita menghindari mafsadah untuk memperoleh kemaslahatan. Tetapi jika ada dua bahaya, maka kita ambil risiko bahaya yang terkecil untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar. Contoh kasus sebenarnya yang tadi saya sampaikan juga, pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia, dulu ada banyak perusahaan company. Kemudian ada fatwa, jangan kerjasama dengan perusahaan company. Padahal di situ banyak pekerja dari teman-teman kita juga, tetapi itu dipilih untuk kepentingan apa? Kepentingan yang lebih besar, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Di situ futuristiknya pandangan ulama. Nah, dalam konteks ini saya kira ketika ada satu perusahaan yang secara nyata dia terafiliasi dengan agresi Israel, sekalipun di situ ada teman-teman kita, tetangga kita, maka kita untuk kepentingan hal yang lebih besar itu kita ambil. Nah, baru kemudian dimitigasi risikonya. Disinilah sebenarnya peran negara. Pada saat negara mengamanahkan bahwa penjajahan harus dihapuskan, kemudian kita secara tegas melakukan pemihakan terhadap perjuangan Palestina, tentu anasir-anasir yang melakukan dukungan terhadap agresi ini juga harus dipotong sedapat mungkin. Nah, itu yang harus dilakukan. Sementara ini mungkin belum hadir. Yang hadir adalah bantuan kemanusiaan. It's okay. Tetapi bantuan kemanusiaan ini satu hal sebagai komitmen, dukungan politik komitmen yang lain termasuk juga kerjasama ekonomi. Kenapa hingga hari ini Indonesia secara formal tidak pernah membuka hubungan diplomatik termasuk hubungan dagang. Sekalipun ada hubungan dagang tetapi lewat pintu yang lain. Formally secara faktual, secara legal kita tidak menjalin hubungan dagang dengan Israel, harusnya dengan pihak-pihak yang melakukan pendukungan terhadap aktivitas agresi Israel itu. Oke, baik. Saya ke Pak Faisal sekarang, menakar dari dampak yang seperti dikatakan Pak Niam tadi. Ini dampaknya bagaimana kalau dalam jangka panjang, terutama untuk ekonomi Republik Indonesia? Ya, yang jelas kalau jangka panjang ini kan plus minus tadi ya. Jadi ada manfaat, ada mudorot. Betul. Prinsip tadi Seperti sudah disampaikan Pak Niam tadi. Ya. Yang kita ambil adalah yang manfaat terbesar dan meminimalisir dari sisi mudorot ya. Kalau mudorot ya ini
fungsinya adalah tentu saja dari sisi waktu makin panjang ya. Nah tentu saja dan kalau tidak ada regulasi dan tidak ada dari negara dari pemerintah untuk memberikan guidance tadi, nah ini yang bisa jadi mudorotnya jadi lebih besar daripada yang semestinya gitu ya. Nah itulah jadi pentingnya untuk kemudian saya pikir pemerintah ya bekerja sama dengan MUI dan juga dengan asosiasi untuk meriset dan juga kemudian memberikan guidance itu untuk tadi meminimalisir mudorot dan untuk memastikan manfaat yang lebih besar gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa semuanya itu tidak ada yang 100% manfaat saja atau 100% mudorot saja. Nah, disinilah peran pemerintah untuk kemudian meriset dan juga memberikan guidance itu. Tadi dari masyarakat juga kan berharap yang sama. Jadi ada list misalnya ya. Kalau misalkan list daripada produk itu tidak dalam bentuk list yang positif mendukung Israel, menurut saya setidaknya adalah yang negatif. Negatif itu yang declare bahwa ini tidak, ini bukan. Begitu ya, sebagaimana juga kan sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu kan bukan mensertifikasi ini haram, bukan. Tapi mensertifikasi bahwa ini halal gitu ya. Nah jadi itu yang mungkin dari sisi risiko dan juga sensitivitas itu bisa jadi lebih rendah. Dan itu bukan berarti tidak mungkin dilakukan, sangat mungkin dilakukan menurut saya. Gitu ya. Dampak jangka panjang jika betul memang produk-produk ini diboikot ya. Bagaimana dengan kesiapan industri kita untuk menjadi produk-produk substitusi sendiri? Apakah memang dilihat sudah siapkah ini? Ya kalau produk-produk dalam negeri itu sebetulnya gini, kalau kita berbicara UMKM itu jelas mayoritas gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari brand-brand yang digunakan oleh konsumen di Indonesia, ya memang banyak adalah yang brand-brand yang ya terafiliasi dengan multinational corporations gitu ya, karena satu masalah kualitas, keragaman dan juga dari sisi harga gitu ya. Jadi kalau kemudian nanti dampak daripada boikot ini memang ada kecenderungan untuk menggunakan misalkan produk lokal gitu ya. Sudah yang itu sangat bagus siap, gitu ya. Nah, siap tidaknya ini kan sebetulnya dari sisi 3 hal tadi itu ya. Apakah harganya bisa bersaing, apakah kemudian kualitasnya juga bagus, apakah kemudian keragamannya cukup gitu ya. Nah dan kalau saya pikir dari pendampingan dari pemerintah ada ya untuk UMKM gitu ya. Bukan hanya dalam hal misalkan pembiayaan saja, tapi juga pendampingan teknis, pemasarannya gitu. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu menurut saya. Oke, Pak Iwantono dari retail sendiri atau mungkin dari pengusaha ya, apakah memang pertanyaan yang sama juga, sudah siapkah industri kita untuk menjadi produk substitusi jika betul-betul dampak berkepanjangan dari boikot ini terus berlanjut? Boleh dijawab usai jeda, Pak Iwantono, kami kembali sesaat lagi pemirsa, usai jeda. Ya, langsung dijawab Pak Iwantono pertanyaan yang bergantung tadi. Ya, jadi begini, tidak ada satu pelaku usaha pun di Indonesia dan juga di tempat-tempat lain yang tidak menginginkan ekonomi domestik itu tumbuh. Itu sudah pasti kita ingin ekonomi nasional itu tumbuh. Itu by nature ya, sunatullah lah itu. Kondisi semacam itu. Oleh karena itu jangan ditanya bahwa kita apakah pro asing atau tidak, ya pasti kita pro produk Indonesia. Kan itu udah hukumnya, tetapi juga kan itu tidak serta-merta. Ya tidak serta-merta. Misalnya kita bicara misalnya beras misalnya yang gampangnya. Beras ini kan kita harus produksi sendiri untuk ngasih makan kita. Tapi faktanya kemudian produksi beras kurang ya. Ya mau nggak mau kan kita impor, ya kan, mau nggak mau daripada kemudian masyarakat secara umum dan tidak bisa makan gitu loh. Oleh karena itu ya ada jangka panjang, ada target-target jangka panjang di mana kita harus bisa mengembangkan industri domestik, tetapi juga ada persoalan-persoalan jangka pendek yang kita harus survive dalam kondisi tertentu. Misalnya kayak COVID kemarin, kemudian pangan susah gitu ya. Masa kita biarkan kita tidak impor tapi kemudian rakyat kita mati kelaparan. Kan tidak begitu. Jadi kita harus bisa memilah antara tujuan-tujuan jangka panjang ya dengan tujuan-tujuan jangka pendek. Tapi kalau kita jangka pendeknya mati ya jangka panjangnya nggak ada juga kan gitu. Kita keburu mati. Jadi ini saya kira lagi-lagi kita mesti
duduk bersama, terutama pemerintah menginisiasi BIN ini supaya jangan isu ini menjadi sangat liar sehingga menyasar orang yang tidak berdosa gitu loh. Yang akibatnya kerugiannya lebih besar kita daripada kalau mereka misalnya tidak ada kekaitan ini, terus perusahaan ini mati, ya Israelnya ketawa-ketawa aja, ya, lu sendiri yang salah gitu. Nah ini kan lagi-lagi harus ada pekajian yang lebih detail untuk sampai ini loh kira-kira yang sebaiknya kita hindari, ini loh yang sebaiknya kita beli gitu ya, sehingga kemudian semua orang happy ya. Jangan lupa juga bahwa konsumen itu juga punya hak untuk mendapatkan barang yang murah ya, yang berkualitas, kapan dia mau dia bisa beli, itu juga perlu dilindungi juga. Baik. Gitu. Pak Niam, jadi ke depannya bagaimana Pak? Bagaimana kalau misalnya begini, ada produk yang dia terafiliasi atau pro Israel, tapi misalnya dia ada sertifikasi halal begitu Pak. Jadi pengkajian ke depannya bagaimana untuk produk-produk? Ya, terima kasih. Ini juga sering ditanyakan ke masyarakat. Bahkan dibilang ngapain MUI menetapkan keharaman, cabut aja sertifikatnya. Nah, saya kira penting juga saya jelaskan kepada publik, ada dua hal yang berbeda ini. Penetapan kehalalan terhadap produk pangan itu didasarkan kepada raw materialnya, ingredientnya, apakah dia memenuhi standar halal atau tidak, kemudian proses produksinya. Begitu dua hal ini terpenuhi, ya kita nyatakan halal secara zat. Tetapi sekalipun zatnya halal, belum tentu boleh dikonsumsi. Kalau ternyata itu digunakan untuk kepentingan kemaksiatan, maka nggak boleh. Atau digunakan sebagai material untuk memproduksi sesuatu yang haram, juga nggak boleh. Contoh sederhana misalnya, ada produk buah-buahan anggur. Orang jual anggur, kan nggak ada masalahnya. Anggur secara zat dia halal. Tetapi begitu memasok untuk kepentingan produsen wine menjadi nggak boleh. Bukan berarti haram anggurnya, buahnya ini, tetapi mentransaksikan untuk kepentingan produsen wine itu yang haram. Nah demikian juga barangnya yang sudah bersertifikat halal tidak berubah menjadi haram secara material, tetapi tidak boleh dijual atau dibeli. Karena apa? Karena begitu dijual atau dibeli, itu dimanfaatkan untuk kepentingan agresi, untuk kepentingan aktivitas yang maksiat. Nah dalam konteks ini berlaku al-i'anah alal maksiyah, menolong kemaksiatan. Dan ini terlarang. Nah wilayahnya di situ. Terus muncul pertanyaan, sampai kapan Kiai katanya? Dalam Q&A ini juga kita jelaskan, sampai yang pertama agresi berhenti, jadi tidak ada lagi pemanfaatan Rp1 pun untuk kepentingan pertumbuhan darah di sana. Atau perusahaannya menyatakan berhenti mendukung, nah agresinya masih tetap jalan, tetapi perusahaannya mendeklar, ya kemarin ya ini datanya nggak bisa dielakkan lagi, tetapi hari ini saya punya komitmen misalnya. Atau direksinya memberikan jaminan, ya sudah selesai. Makanya disinilah butuh keterbukaan. Jadi kalau toh memang iya, ya iya aja, jangan kemudian berkelit. Tetapi kalau memang tidak, jangan sampai ini dihukum karena ketidaktahuan atau karena mislead di tingkat masyarakat. Inilah yang penting menurut hemat saya, harus ada kejelasan. Dan sekarang masyarakat saya kira cerdas kok, wong informasinya terbuka. Siapa? Jangan juga nyalahkan masyarakat. Masyarakat punya data yang masuk kategori maklumun minad-din bid-darurah, seperti matahari terbit dari timur. Itu sudah nggak bisa dihindari. Tetapi ada juga beberapa perusahaan yang dikait-kaitkan karena ada si A kemarin belanja dibawa ke sana misalnya. Kan nggak serta-merta dia melakukan pendukungan. Jangan sampai kemudian salah juga nangkap orang yang nggak bersalah. Saya kira ini poin pentingnya. Baik, terima kasih
Pak Niam, terima kasih juga. Pak Iwantono, terima kasih juga. Pak Faisal sudah bergabung bersama kami di Indonesia Biz Forum. Dan pemirsa, mewakili kalian bertugas, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.